pada siang hari ini. Dan saudara moderator yang berbahagia, pertama saya berbahagia ya hari ini bisa mengadakan webinar tentang sesuatu yang sangat keseharian temanya dan keperluannya, begitu tentang masalah pemberdayaan ya, masalah lingkungan hidup di sekitar kita semuanya. Bagaimanapun sekarang tema ini menjadi tema sentral di dunia, memang masalah lingkungan hidup yang sudah mulai memanas begitu, sehingga pemanfaatan lahan sekecil apapun kalau bisa kita jadikan sebuah lahan yang produktif begitu. Yang kedua, bahwa ini adalah serangkaian kegiatan KKN yang memang menjelang akhir ya pelaksanaan KKN kalian itu, dan ini adalah minggu terakhir, memang ada malah hari terakhir. Saya sangat bersyukur bahwa sampai saat ini, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan tentang mahasiswa kita yang memang terkontaminasi tanda kutip COVID-19 gitu. Mudah-mudahan misi kita bahwa memang KKN ini adalah menyelamatkan jiwa, kesehatan kita semuanya bisa tercapai. Yang ketiga, produktivitas kawan-kawan sekalian itu sekarang diakui oleh lingkungan kalian sendiri gitu. Yang dulunya mungkin kurang aware terhadap keberadaan kalian dengan lingkungannya gitu, sekarang mau tidak mau aware dengan lingkungannya, baik kegiatan Karang Taruna, kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan di lingkungan kalian sendiri begitu. Yang memang awalnya agak sedikit pesimis ya kalian itu, bahwa bahkan negatif tentang masalah KKN ini, tapi setelah dirasakan kemanfaatan diri kalian hadir di tengah lingkungan sendiri itu, banyak informasi masuk Bapak sekarang, mereka alhamdulillah merasakan bahwa tidak seluruhnya, atau mungkin kalian mesti bersyukur bahwa di lingkungan kalian itu, kalianlah mungkin di antara orang yang bisa mengenyam pendidikan begitu, kesarjanaan. Dan kalian dirasakan manfaatnya ketika kalian terjun langsung kegiatan di masyarakat. Karena itu, mudah-mudahan momen webinar ini juga semakin memotivasi kita untuk program kedepannya agar lebih maju lagi. Dan tentu saja dari saya sebagai Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Narsum, kepada kawan-kawan KKN sudah mengadakan webinar pada siang hari ini. Insya Allah webinar ini Bapak sudah informasikan ke seluruh Kepala Pusat PPN seluruh Indonesia, sehingga sekarang itu anak KKNDR UIN Jakarta sangat mewarnai dunia maya yang ada di kampus-kampus PTKIN di Indonesia melalui grup ya Kepala Pusat PPM Indonesia gitu. Saya mohon maaf apabila kurang berkenan ini karena memang masih posisi di jalan. Sekali lagi selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan manfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kamarusdiana MH yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang diharapkan beliau dan apa yang kita harapkan sampai baik. Untuk acara selanjutnya adalah kita akan memasuki kegiatan atau acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi tentang memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan limbah keluarga. Untuk kegiatan kita hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rahmi Purnomowati MSI. Kepada Ibu Insinyur Rahmi Purnomowati MSI, saya persilahkan. Ibu, mohon maaf suaranya belum terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semua. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa terdengar suara saya? sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kamarusdiana atas waktunya pada siang ini berkenan membuka webinar dari grup KKN kami, KKNDR kelompok 162, di mana adik-adik mahasiswa pada siang ini minta saya untuk sharing session tentang pemanfaatan lahan pekarangan serta limbah keluarga sebagai salah satu program dari KKNDR kelompok 162 khususnya dari Mbak Farihah begitu. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik tercinta seluruh mahasiswa KKNDR kelompok 162 atas usahanya sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan program yang berlangsung sudah hampir 90% dijalankan dan saya menilai luar biasa sense of belonging terhadap program KKN di era pandemi ini. Saya tidak menyangka ya bahwa bisa dilaksanakan sedemikian hebat dengan keterbatasan dana dan juga situasi yang sangat-sangat membutuhkan kewaspadaan yang ekstra begitu. Saya sapa seluruh peserta pada siang hari ini dan berharap kesehatan bersama kita dimanapun kalian semua berada. Saya lihat bukan hanya ada mahasiswa KKN, tetapi ada juga beberapa dosen yang aktif. Bahkan ada salah satu sahabat jauh ini dari narasumber kita yang menjadi mitra saya dalam mengembangkan pengabdian masyarakat dari Muara Enim. Saya sapa Ibu Elo Ilunanwati dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang juga berkenan hadir pada siang hari ini. Dan beberapa mitra saya juga yang untuk mengembangkan pengabdian masyarakat, saya minta untuk hadir, tapi belum hadir, mungkin nanti bisa hadir. Adapun maksud saya mengundang mereka sebagai nanti perlu klarifikasi sekiranya apa yang saya sampaikan meragukan atau merupakan peluang untuk mengembangkan kerjasama ke depan, ya, khususnya dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan limbah keluarga. Karena pertemuan kita pada sesi ini sangat dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan itu hanya bersifat sosialisasi pembuka sebagai satu kegiatan membuka kesadaran atau self-campaign, ya, kampanye sosial. Bagaimana kita bisa lebih menghargai lahan yang kita punya. Sehingga Ibu Rahmi itu selalu bangga bahwa menyebut dirinya bukan pejabat teras, tapi saya adalah petani teras, gitu ya. Jadi menikmati betul. Kalau pejabat teras dikejar-kejar oleh pertanggungjawaban, tapi kalau kita petani teras, pertanggungjawabannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita juga memanfaatkan lahan yang ada dengan keterbatasan yang ada untuk bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, menjaga suplai oksigen dan memberi vitamin pada mata. Karena apa? Karena segar melihat yang hijau, memberi sumbangan oksigen kepada lingkungan, sehingga menjadi petani teras, menjadi petani yang memanfaatkan lahan pekarangan yang kecil di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu sedekah jariah dari kita semua. Mungkin itu prolog saya, tidak memperpanjang pembukaan. Mbak Fatia boleh ditampilkan slide-nya. Saya minta moderator yang mengoperasikan slide pada siang hari ini. Silahkan, Mbak. Nah, ini dia. Ini adalah topik yang diminta dari kelompok KKN, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan limbah rumah tangga. Memang di sini yang menjadi titik poinnya adalah rumah tangga sebagai subjek daripada kegiatan ini. Kenapa saya pilih rumah tangga sebagai subjek? Karena pas sekali hari ini adik-adik semua melakukan KKN dari rumah. Ya, dari rumah di mana yang menjadi target utama adalah lingkungan sekitar, tetangga sekitar, ya, sekitarnya begitu, dan itu adalah rumah tangga. Silahkan lanjut, Mbak, ke slide berikutnya. Ya, ini saya mengambil dari definisi yang disampaikan oleh FAO. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat. Ya, jadi kita tidak lagi kesulitan mendapatkan
bahan pangan khususnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, ketahanan pangan itu harus memenuhi 5 syarat ini, ya, berorientasi pada rumah tangga dan individu, sehingga setiap keluarga itu tidak lagi memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya akan pangan. Ya, kemudian dia selalu dapat tersedia kapan saja. Jadi kita ini hidup di negeri tropis, di bawah khatulistiwa yang sangat diberkahi oleh matahari luar biasa. Sinar matahari ini kan sangat penting terhadap proses fotosintesis yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga sampai ada syair, pernah dengar enggak? Tongkat kayu dilempar pun jadi tanaman. Ya, jadi kalau kamu punya batang ubi begitu ditancap ke tanah, bisa jadi ubi. Punya sisa dari pohon misalnya kelor ditancap bisa tumbuh kelor. Habis makan mangga, biji mangga dilempar, tumbuh nanti menjadi pohon mangga. Dengan kondisi tropis alam yang demikian subur dilimpahi oleh sinar matahari, lahan yang subur, kemudian dengan curah hujan yang cukup, itu ketersediaan pangan kita sebenarnya tidak akan mengalami masalah. Nah, dengan seperti itu, maka keterlibatan rumah tangga itu sangat penting. Ya, rumah tangga di sini saya menganggap sebagai unit terkecil dalam menyangga ketahanan pangan nasional. Sehingga apabila setiap rumah tangga tidak ada lagi lahan-lahan kosong, tidak ada lagi space yang dibiarkan mubazir, maka itu akan menyumbangkan paling tidak terhadap kontribusi warga negara terhadap ketahanan pangan nasional. Ya, tentu saja berorientasi pada gizi. Nah, tanaman yang diusahakan di sini itu bisa berupa tanaman pangan, sayuran, bisa berupa rempah-rempah, tanaman obat keluarga, atau bisa juga tanaman yang sifatnya hobis, memberi hiburan, seperti bunga-bungaan, palem-paleman, atau bahkan tanaman yang tidak mempunyai fungsi secara konsumsi, tetapi dia bisa memberikan kontribusi terhadap ekologi, yaitu sebagai penyedia oksigen, sebagai penahan laju penguapan permukaan tanah sehingga tidak menguap air pada permukaan tanah, dan juga menyumbang kepada kesuburan lingkungan. Karena kita tahu pohon-pohon itu akan menggugurkan daun, dan daun-daun ini akan mengalami pembusukan secara alami dan bisa menjadi humus, dan kemudian dengan sendirinya akan berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Ya, kemudian ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Apalagi di masa pandemi ini, ya, piknik penting supaya tetap sehat. Kita menjaga keimanan kita untuk meningkatkan imun. Tetapi happiness, kebahagiaan, rekreasi itu juga diperlukan. Percayalah, ketika kalian sudah memanfaatkan lahan sekitar rumah, apakah itu teras, halaman samping, atau sekedar tembok-tembok pun bisa kita tanami sekarang dengan berbagai tanaman, itu bisa menjadi wahana rekreasi dan bisa menyumbang enzim kebahagiaan, sehingga kualitas hidup juga akan meningkat. Ya, ini salah satu side positif daripada bagaimana kita bercocok tanam memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah. Silakan Mbak, kita kepada slide berikutnya. Next. Nah, sekarang ketahanan pangan, karena saya katakan tadi ya, ini dari FAO yang saya cited itu ya, bahwa dia harus ada ketersediaan. Kemudian harganya juga harus stabil. Kemudian ada keterjangkauan. Hari ini apa yang sedang dialami oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya di sentra-sentra penghasil sayuran, itu adalah overproduksi. Bagaimana tidak sedih mendengar tomat itu di Garut harganya sekilo hanya 200 perak. Sawi putih sekilo hanya 500 perak. Harga begitu jatuh. Sedangkan di tingkat konsumen itu harga mengalami peningkatan yang luar biasa. Ada gap, ada selisih margin yang luar biasa dari petani sampai kepada konsumen. Maka ini yang menjadi salah satu
PR besar juga. Apabila setiap keluarga juga memiliki tanaman yang bisa diusahakan, minimal cabai, nanam sendiri, tomat, nanam sendiri, maka hal-hal semacam itu bisa menjadi salah satu exit strategi, ya. Bahwa pada masa-masa tertentu ada harga itu mahal, maka rumah tangga bisa menyiapkan. Tetapi pada saat di mana pasar sedang berlimpah produk dari petani, maka rumah tangga juga sudah siap. Dengan apa? Dengan pengolahan. Karena kita di sini pemanfaatan lahan pekarangan tidak hanya berhenti kepada menanam, tetapi juga bagaimana untuk mengolahnya. Misalnya sekedar yang sederhana saja, kita membuat semacam kecap, membuat semacam saus dari cabai, dari tomat, ya. Bahkan kita bisa memanfaatkan sawi putih yang lagi harganya drop itu menjadi asinan. Kalau di Korea itu terkenal dengan kimchi, ya. Nah, kita juga bisa mensosialisasikan ini bagaimana asinan sayuran itu juga merupakan salah satu upaya memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian yang juga itu adalah sumber makanan sehat, ya. Nah, Ibu Rahmi maksudkan di sini pemanfaatan lahan pekarangan itu bukan hanya sekedar menanam, ya, tetapi di sini kombinasi antara menanam tanaman dan juga memelihara ternak atau juga memelihara ikan begitu. Sehingga rumah tangga juga mampu memenuhi kebutuhan protein, bukan hanya serat atau sayuran. Sehingga pemanfaatan lahan pekarangan kita dilakukan secara terpadu, yaitu tanaman dan juga hewan. Dan satu lagi, yaitu bagaimana sisa-sisa limbah dari kegiatan rumah tangga nanti juga berkontribusi terhadap lahan pekarangan. Jadi kita lahan pekarangan, nanti itu pupuknya nggak usah beli, karena limbah rumah tangga nanti kita olah ya menjadi pupuk, yang itu kemudian semacam sebagai satu rantai, mata rantai yang tidak putus, kegiatan produksi menghasilkan limbah, limbahnya diolah menjadi input faktor yang mendukung produksi. Ini kalau kita menyerap apa yang sedang menjadi tren di dunia, ini merupakan salah satu aplikasi kita terhadap ekonomi biru, ya. Bagaimana kita melakukan satu proses yang zero waste, ya, tidak ada limbah, seminimal mungkin tidak ada yang terbuang dari input faktor, ya. Output menjadi input, demikian seterusnya. Next, Mbak, lanjut. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan pandemi yang ada sekarang ini, ya, bahwa ternyata agak sedikit juga ada hambatan terhadap akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi. Nah, dengan pemanfaatan lahan pekarangan ini diharapkan dalam kondisi pandemi demikian, kita sudah punya bank sayuran di rumah. Kita sudah punya stok protein sendiri di rumah, sehingga ini bisa membantu. Dengan kondisi pandemi ini banyak sekali yang terdampak secara ekonomi, ya, kehilangan pekerjaan, kemudian terjadi penurunan luar biasa terhadap income rumah tangga, sehingga apa yang kita tawarkan pada kegiatan ini menjadi salah satu alternatif untuk menaikkan kemampuan daripada rumah tangga, ya, kalau bahasanya itu adalah alternatif livelihood atau menciptakan mata pencaharian alternatif. Tujuannya apa? Tujuannya satu, selain untuk secara gurem memenuhi kebutuhannya sendiri, juga udah bisa melakukan satu kegiatan yang bisa kita katakan sebagai generating income, meningkatkan pendapatan dari keluarga. Ini saya tampilkan, ini adalah satu program pemerintah, ya. Pemerintah melalui Dinas Badan Ketahanan Pangan itu sekarang di semua kabupaten itu ada satu kegiatan yang kita sebut sebagai P2L, kegiatan pekarangan pangan lestari. Saya yakin ini sudah banyak yang tahu, tetapi kepada adik-adik KKN saya perlu sosialisasikan. Ya, KKN akan berakhir, tapi kegiatan never ending, ya. Apalagi KKN ini kita lakukan di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Jadi ada kegiatan pasca KKN yang bisa terus kalian lakukan dan bisa menjadi satu proyek kemanusiaan, pengabdian masyarakat kalian
yang akan berjalan. Beda kalau KKN-nya misalnya dilakukan di Gunung Bunder, atau di Gunung Walat, atau jauh di pedalaman Cianjur. Begitu selesai KKN pulang udah. Mau lanjutkan program itu agak sulit karena akses yang cukup jauh dari tempat tinggal. Tapi KKN kita sekarang, apa yang kita lakukan itu tidak berhenti. Bisa kita lanjutkan pasca KKN. Ya, apalagi dengan pekarangan pangan lestari ini. Ya, jadi tidak berhenti sampai laporan KKN, tetapi terus dilanjutkan. Silahkan menghubungi Dinas Pertanian atau Badan Ketahanan Pangan setempat, tanya itu apa P2L. P2L ini adalah satu program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ya, masyarakat itu dihimbau agar memanfaatkan pekarangan dengan menanam aneka tanaman dan juga memelihara ternak seperti ikan dan unggas. Ya, kita sudah tidak bisa lagi mengingkari bahwa pertanian adalah sektor yang handal. Pertanian merupakan exit strategi, jalan keluar. Ketika krisis moneter tahun 98, mungkin mahasiswa pada belum lahir ya, tahun 98 ya. Itu kita krisis moneter besar-besaran dan sektor pertanian yang mampu untuk bertahan pada saat itu. Dan ini dibuktikan lagi sekarang pada kondisi pandemi COVID ini, kalau kita lihat ya, tren masyarakat luar biasa. Apakah itu mereka memelihara tanaman hias atau tanaman-tanaman produktif gitu ya. Sehingga kalau ngecek ke toko-toko tanaman nursery itu luar biasa. Kalau kemarin aglonema itu nggak ada harganya, satu pot itu 50.000 udah yang paling mahal. Tapi sekarang dengan kondisi pandemi, animo masyarakat untuk bertani, untuk mengembangkan budidaya tanaman hias, itu luar biasa, sehingga demand-nya tinggi. Saya hari ini sedang di rumah mengikhtiarkan ada satu pojok anggrek begitu. Saya hunting anggrek-anggrek yang murah, anggrek-anggrek yang langka. Saya kolek di satu corner rumah saya begitu. Itu geleng kepala melihat harga-harga anggrek yang dulu satu pot itu bisa 25.000, hari ini bisa 100.000 ke atas. Itu karena demand-nya tinggi. Dan ini saya pikir merupakan satu momentum buat kita menyadarkan kembali ke kita bahwa pertanian masih menjadi harapan bangsa. Bukan hanya untuk ketersediaan pangan, tetapi juga untuk tanaman-tanaman yang sifatnya hias atau hiburan. Semoga ini tidak menjadi tren sesaat, tetapi pasca pandemi nanti ini merupakan satu unit-unit baru, UKM-UKM, kemudian startup terkait dengan pertanian itu berkembang. Nanti kita cerita di belakang. Next. Mari Mbak. Ya, next. Nah, ternyata apa yang kita lakukan dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan juga pemanfaatan limbah rumah tangga tadi, itu memiliki keuntungan secara ekonomi, ekologi, lingkungan hidup, dan juga secara sosial. Subhanallah ya, ternyata manfaatnya luar biasa. Kalau dari segi ekonomi itu clear ya. Satu, sebagai penyelamat dulu deh ya, bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan menghemat anggaran rumah tangga. Kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi alternatif mata pencaharian, meningkatkan pendapatan ya. Itu menjadi satu keunggulan ekonomi. Ini skalanya kecil, skalanya rumah tangga. Saya tidak berbicara skala makro, kalau kita kaji ini merupakan kontribusi yang luar biasa besar nanti terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan nasional ya apabila kita bersama-sama melakukan program ini. Dari sisi lingkungan atau dari aspek ekologi, apa yang dilakukan secara berjamaah dengan memanfaatkan lahan pekarangan, ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk bagaimana kita melakukan sedekah kepada bumi, bagaimana kita berkontribusi terhadap perubahan iklim yang sedang terjadi. Ini saya tinggal di Bogor, sudah 2 minggu tidak ada hujan. Air sumur sudah mulai mengering. Bisa kita bayangkan, 5-10 tahun ke depan, krisis air akan semakin banyak. Degradasi kualitas lingkungan, kualitas tanah juga akan berkurang.
Tetapi jika kita berkomitmen bersama-sama melakukan penghijauan, melakukan penanaman di setiap jengkal tanah lahan yang kita miliki, maka menjadi salah satu upaya kontribusi kita terhadap perubahan iklim, terhadap penanganan lingkungan global yang semakin hari semakin menurun kualitasnya. Ya, oksigen yang ketersediaannya semakin hari semakin berkurang, ya, yang kita tanam itu akan memberikan manfaat bukan hanya buat kita, tetapi juga buat lingkungan sekitarnya. Dalam skala lingkungan, apabila kita menanam pekarangan rumah tangga ini disepakati sebagai program RT atau kelurahan, maka tidak menutup kemungkinan akan hadir, akan muncul di segala penjuru di tanah air akan kampung wisata, green village, kampung hijau, di mana tertata cantik, setiap rumah, setiap gang, setiap tembok, tidak ada yang gersang, semuanya hijau, semuanya produktif, dan itu bisa menjadi salah satu modal untuk mengembangkan agritourism, pertanian, agri-ekoturism, saya garis bawahi agri-ekoturism, pariwisata berbasis agribisnis yang berorientasi terhadap penyelamatan atau lingkungan hidup. Ya, ini secara lingkungan luar biasa. Nah, kemudian secara sosial, kegiatan ini sudah saya katakan tadi, kegiatannya itu bertumpu berbasis kepada rumah tangga yang dilakukan secara berjamaah level RT, RW, kemudian kelurahan. Tentu ini akan mendukung munculnya, memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada. Misalnya ada kelompok tani, kelompok karang taruna, kelompok remaja masjid, kelompok wanita, dan berbagai kelompok-kelompok yang kemudian akan hadir baik secara formal maupun secara informal. Ya, masyarakat kita cenderung suka ngeriung, masyarakat kita cenderung suka gotong royong. Maka ini menjadi modal sosial yang cukup besar dalam menggerakkan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan limbah rumah tangga sebagai salah satu program nasional ya, itu menurut saya. Next, Mbak. Silahkan lanjut. Nah, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan produktivitas lahan pekarangan. Karena keterbatasan waktu, saya hanya memberikan 3 saja contoh bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan. Ya, di sini saya memberikan contoh apa itu melalui hidroponik, apa melalui aquaponik, dan melalui teknik yang kita sebut sebagai vertical garden. Ya, dengan 3 metode ini, maka hambatan yang klasik, yaitu nggak punya lahan, nggak punya modal, begitu, itu menjadi terpatahkan. Kenapa? Karena teknologi tepat guna, itu menjadi exit strategi, menjadi solusi. Ternyata untuk melakukan hidroponik, aquaponik, vertical garden, nggak perlu modal, ya, nggak perlu modal yang besar, tetapi yang diperlukan adalah willingness, keinginan kita, kemauan kita untuk melakukan aksi, ya. Rencana saja tidak cukup, tapi kita konkretkan. Ini saya kira semuanya bisa cari. Hari ini kita sudah punya mesin pencari yang canggih, ya. Tante dan Om Google itu bisa membantu 24 jam. Bahkan kalau melihat bagaimana hidroponik di Amerika, di Jepang, di Belanda, kita bisa tahu begitu. Hidroponik, sebagaimana kita ketahui, merupakan cara budidaya tanaman dengan memakai air sebagai medianya, ya, diberikan nutrisi sehingga lebih mudah untuk pengendalian hama dan juga pencahayaan. Nanti di belakang ada foto-foto, ya, bahkan nanti kita nonton videonya, ya, supaya lebih enak. Nah, hidroponik ini bisa kita lakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan pipa paralon. Pipa paralon itu tidak harus baru bekas. Hidroponik juga bisa kita gunakan menggunakan ember-ember bekas, bisa menggunakan, bahkan saya di rumah pakai kaleng kongguan. Kaleng kongguan yang suka menjadi dibully ya, kalau lebaran ya. Katanya kaleng kongguan tapi isinya rengginang. Kalau di rumah saya
kaleng kongguan isinya kangkung. Jadi saya nanam kangkung pada black atau kaleng bekas kongguan. Nah, itu menjadi salah satu kreativitas kita, jadi nggak usah beli untuk medianya. Oke, lanjut, next. Mbak, silahkan, next, ya. Ya, nah, ini contoh ya, contoh hidroponik yang dilakukan. Ini dilakukan di 2 tempat, yang satu di Bogor, di Ciawi, yang satu ini yang di tengah ini di Muara Enim, di tempat mitra kami di Badan Ketahanan Pangan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim di Sulawesi Selatan, di mana PKWT-nya, ya kelompok tani wanitanya itu sudah mendapat penghargaan secara nasional karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan, dengan hidroponik, dengan aquaponik, dan juga bahkan kombinasi beberapa metode yang nanti kita bisa lihat videonya di akhir. Next, Mbak, mengingat waktu supaya nanti kita bisa tanya jawab begitu. Lanjut. Nah, ini vertical garden. Nah, bisa lihat di gambar, di foto itu ada tembok. Ini tembok yang dipasang itu botol bekas Herbalife, dijadikan sebagai media tanam. Bisa juga kita pakai botol bekas aqua atau kaleng, apapun lah ya, itu bisa dipakai. Ini di daerah Tanah Sareal, di daerah Kebon Pedes, kalau kita masuk gang, itu sama salah satu warga di sana ditempelin seperti itu tanaman-tanaman yang mudah tumbuh, tidak perlu pemeliharaan yang susah, dan memiliki nilai ekonomi. Misalnya itu ada ditanam, di situ adalah kencur gitu ya, kita tahu sendiri kencur itu manfaatnya luar biasa, baik daunnya, bisa kita pakai sebagai sayuran, rimpangnya sebagai bumbu, bisa juga di situ ditanamin pokcoy, sayuran yang juga nggak susah tumbuhnya, bisa ditanami dengan bawang merah, bawang putih, atau bahkan kita bisa menanam juga di situ adalah kentang ya, dari umbi kentang. Nanti di belakang saya ceritakan bagaimana kita menanam kembali sisa-sisa sayuran yang habis dari sampah dapur untuk menjadi input faktor dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Saya mohon moderator, ini jika ada pertanyaan dicatat dulu ya, nanti di akhir sesi kita diskusi supaya saya menyampaikannya lebih terstruktur. Ini ada gambar anggrek, ini anggrek yang digantung-gantung, ini serabut kelapa loh, ini potnya. Kelapa kita tahu, kelapa itu tumbuh ya di gunung, di lautan, dan tidak memerlukan pemeliharaan yang luar biasa. Kelapa itu bisa dimanfaatkan dari yang muda sampai yang tua, gitu, kelapa muda sampai santan dipakai semua. Ternyata sekarang trennya serabut kelapa ini bisa digunakan sebagai pot. Di sini saya menggunakan di rumah untuk menanam anggrek. Anggrek ditanam di pot-pot serabut kelapa. Ini ada pengrajinnya. Nanti satu saat saya mau bikin webinar juga bagaimana memanfaatkan pohon kelapa ini ya, dari batang sampai lidi sampai janur. Ternyata serabutnya pun cantik sekali kalau kita bikin jadi pot-pot gantung seperti ini. Ini salah satu teknik vertical garden. Saya rumahnya di komplek yang nggak luas begitu. Itu dinding-dinding bisa kita tempelin paku atau kita bentangkan kawat. Kemudian pot-pot itu bisa dicantolkan sedemikian rupa sehingga tanaman-tanaman itu tersusun indah. Pot bisa bermanfaat dari bahan-bahan bekas, bisa pakai kaleng susu, bisa pakai botol aqua, ya apapun yang bisa sebagai wadah monggo. Tidak harus seperti ini dari sabut kelapa. Nah ini bahkan lihat ada memanfaatkan dari kantong kain ya, kita bisa pakai kain-kain sisa atau pakaian-pakaian tua, selimut tua, kita bisa gunakan sebagai pot bersusun, lihat itu kayak tempat sepatu ya, kayak tempat sepatu, tempat sisir gitu. Ternyata kita bisa nanam sayuran di situ, ditempel di dinding, itu kan cantik sekali. Ya. Jadi vertical garden ini memang upaya untuk mengatasi keterbatasan.
Nah, ini juga contoh ya. Lanjut Mbak, silahkan. Ini cakep sekali. Jadi selain meningkatkan income, meningkatkan happiness ya, karena ngeliat yang indah-indah, begitu matanya jadi sehat, hatinya bahagia, dan bisa juga sebagai peredam polusi udara. Jadi kalau dari luar itu, saya katakan tadi ini musim kemarau udah mulai panjang begitu, debu dari jalanan, debu dari kendaraan-kendaraan knalpot itu nggak langsung masuk ke rumah ya, difilter dulu oleh tanaman-tanaman ini sehingga kualitas udara di sekitar rumah juga semakin bagus. Lanjut Mbak. Ya, next. Mbak Fariha, saya sudah. Ya, ini aquaponik. Tadi kita bicara tentang hidroponik. Sekarang kita bicara tentang aquaponik. Apa sih aquaponik itu? Ya, aquaponik merupakan satu teknik budidaya yang kita gunakan ya dengan menggabungkan antara tanaman ya di situ juga dengan ikan misalnya gitu ikan. Jadi tanaman itu memiliki simbiosis dengan ikan ya. Jadi kotoran-kotoran ikan itu akan menjadi unsur hara buat tanaman ya. Sehingga racunnya akan terurai ya, suplai oksigen pada air itu untuk memelihara ikan. Jadi mereka terjadi kerjasama yang cukup bagus. Ini kita lihat metodenya dia dibikinin bak ya, ini baknya bak. Ini kalau kita lihat baknya dari semen, ini yang di Ciawi. Kemudian ada paralon begitu dihubungkan begitu sehingga dari air ikan itu menjadi nutrisi air yang ikan itu tumbuh begitu itu menjadi nutrisi buat tanamannya. Ini bisa kita pilih tanamannya, bisa kangkung, bisa selada, bisa pakcoy, apa saja bisa. Silahkan lanjut. Terima kasih atensi, pertanyaan dicatat oleh moderator, nanti dibacakan buat saya. Next, lanjut. Nah, ini dia salah satu juga bentuk daripada aquaponik. Ini tekniknya saja, namanya aquaponik, tapi tekniknya kita sebut budik damber, budidaya ikan di dalam ember. Ini satu lagi yang besar itu, yang bukan ember lagi ya, itu kayak kolam buatan, itu terpal bikin tempatnya, itu wadahnya dibikin dari kawat, kemudian disusun pakai apa namanya, istilahnya fiber, sehingga ada kayak kolam buatan. Itu teknologinya disebut bioflok. Ya, biasanya di sini ikan nila atau lele. Dan dengan bioflok ini, maka air ikan itu, air dari kolam ini nggak bau begitu. Dan juga di atasnya bisa dikombinasi untuk sayuran tadi, aquaponik. Ya, untuk secara teknis mungkin pada webinar berikutnya masing-masing ini perlu nanti saya angkat satu persatu. Dalam kali ini secara general saya buka dulu. Ya, silahkan next. Ya Mbak. Ya, nah ini contoh, ini sahabat-sahabat saya yang membina pesantren di sekitar Ciawi. Ini Pak Surapati namanya, ya. Nanti kalau ada yang perlu, Bu, saya butuh expert beliau, silakan hubungi ya. Saya nanti membagikan email saya, silahkan jika pengen kontak lebih lanjut. Kami, sahabat saya dan tim, ini sudah mengembangkan pesantren agribisnis dengan hidroponik, aquaponik, maupun dengan bioflok ini. Kegiatan dilakukan di Bogor, di beberapa kota di Jawa Timur, bahkan sampai ke Muara Enim. Saya lihat beberapa anggota dari Muara Enim banyak yang hadir. Dan ini sungguh menjadi inspirasi luar biasa bagi teman-teman KKN, karena ternyata ini sangat tepat dilakukan di daerah perkotaan. Ya, perkotaan. Kenapa di perkotaan? Karena selama ini kita mengalami kesulitan distribusi, ya, ikan, kemudian sayuran-sayuran, ini kan sifatnya apa? Cepat rusak, iya kan? Apabila kita menanam sendiri di perkotaan, maka itu sudah memotong rantai distribusi
Sehingga kita yang di perkotaan bisa menikmati sayuran, mendapatkan ikan dalam kondisi fresh karena jarak antar sentra produksi dengan konsumennya itu dekat. Begitu. Dan saya katakan tadi, kita terlebih untuk ketahanan pangan keluarga dulu ya, keluarga dan warga tentunya. Sehingga kita bisa menabung, menghemat, menekan budget pengeluaran, ya syukur-syukur tadi bisa menjadi unit bisnis bagi keluarga, bagi warga, atau buat katakanlah pesantren semacam ini bisa menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan. Ayo lanjut Mbak Farha, next. Nah, ini salah satu contoh tadi ya, bagaimana tetap diberikan makanan, ikannya juga sesekali ada, ini yang bioflok, kemudian airnya juga harus selalu diperhatikan ya, walaupun lele, kalau kita lele itu nggak terlalu lewer, beda dengan nila begitu, tapi tetap harus dilihat ya, karena kadang-kadang apalagi kalau lele itu ada kanibalisme. Saya mengembangkan bioflok lele di Florida, bukan Florida, Florida itu di Banten, perbatasan dengan Lampung. Kebetulan saya ada kegiatan riset pengabdian masyarakat dari UIN di sana. Dari sekitar 15 kolam yang selamat sampai panen itu tinggal 8. Kenapa? Karena saya di Bogor jauh, saya pasrahkan kepada Karang Taruna di sana. Rupanya tidak semua instruksi yang saya berikan itu dilakukan dengan baik, sehingga itu tadi kanibalisme itu harusnya kan dipisahkan, lele yang sudah mulai besar dengan kecil. Nah itu tadi. Tapi kalau ikan nila enggak ya, mereka enggak kanibalisme. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita sudah bercerita tentang bagaimana menanam, memanfaatkan lahan pekarangan dengan teknik hidroponik, dengan aquaponik, dengan vertical garden. Tentu menanam itu butuh air, butuh pupuk, harus beli. Sedangkan kita di sini prinsipnya pengen minimize budget. Maka kita akan menggunakan pupuk, itu tidak beli, kita bikin sendiri. Bagaimana bikinnya? Nah, ada beberapa jenis pupuk, tapi dalam pertemuan kali ini saya memperkenalkan saja tentang pupuk limbah cair. Kenapa limbah rumah tangga? Ya, saya berpikir sampah hari ini menjadi agenda besar kita, apalagi yang di perkotaan. Ini KKN UIN Jakarta ini kan hampir sebagian besar di perkotaan ya. Bimbingan saya 19 titik itu nggak ada yang di desa. Event yang di Pamekasan, Madura, 1 orang itu di kota. Dan hampir semua kota memiliki masalah dengan TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Apabila kita sudah memulai dari rumah tangga menekan sampah yang kita buang keluar, kita memilah mana yang bisa dimanfaatkan, katakanlah didaur ulang atau sebagai pupuk karena kita bertani di rumah begitu. Maka tulang-tulang ikan, sisa-sisa makanan nasi yang kebuang begitu, atau kita mengupas mangga kulitnya begitu, mengupas bawang kulitnya, apapun begitu ya yang keluar dari dapur yang sifatnya adalah hidup begitu, sisa makhluk hidup, itu bisa kita kumpulkan, kita olah menjadi pupuk cair. Kenapa pupuk cair? Ya karena bentuknya cairan ya, bukan kayak tanah gitu, bukan, ini cairan. Nah, ini saya di sini memilihkan teknik untuk bikin pupuk cair, tetapi nggak praktek. Nanti kita bikin sesi prakteknya sendiri. Ini saya paparkan pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau itu bagus. Tetapi ternyata pupuk cair itu jauh lebih bagus. Di sini ada sekitar 4 begitu yang bisa saya paparkan ya. Tidak menyebabkan perubahan struktur tanah. Meskipun sudah diaplikasikan berkali-kali. Kan mumpung nggak sekali ya, beberapa kali kita tanahnya nggak akan berubah. Ini beda kalau kita pakai pupuk kimia begitu. Itu ada residu yang justru akan merusak kualitas daripada tanah. Kemudian pupuk dari limbah cair ini memiliki bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang disiramkan ke tanah dapat secara langsung diserap oleh
tanaman, ya. Jadi lebih apa? Lebih efisien buat pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Kemudian di dalam pupuk cair dari limbah rumah tangga ini, dia mengandung alkohol dari proses fermentasi pada pupuk organik cair yang digunakan untuk sterilisasi tanaman. Pertumbuhan mikroba jahat atau bibit yang menyerang tanaman itu bisa dihentikan. Jadi kalau saya nanam tanaman di rumah itu, katakanlah Sansevieria, lidah mertua ya, gitu nama ininya, itu suka ada bintik-bintik putih begitu. Atau katakanlah di pohon anggrek itu karena ada putih. Tapi kalau kita pakai pupuk cair, maka sifat daripada alkohol, fermentasinya, itu juga sekaligus sebagai obat daripada hama. Bukan hanya menyuburkan media tanam, tapi juga hama penyakit itu bisa diatasi. Yang terakhir, ini overall, ini yang kita cari. Bahwa ternyata pemakaian pupuk cair dari limbah rumah tangga, ini ramah lingkungan dan juga ramah di kantong. Karena apa? Karena kita nggak usah beli. Kita memanfaatkan apa yang sudah ada, ya, mengurangi sampah, dan secara ekonomi juga bisa sangat signifikan pengaruhnya. Coba kita bertanam. Apa sih yang mahal itu? Yang mahal salah satunya adalah saprodi, ya, pupuk. Pupuk itu mahal. Tapi ini sudah ada jalan keluarnya, kita nanam di rumah sendiri, pupuknya juga kita bikin sendiri. Nah, bikin pupuknya gimana? Pupuk cairnya gitu. Silahkan bisa disimak pada slide berikutnya. Nah, ini pupuk cair, satu, siapkan limbah rumah tangga, itu disiapkan. Campur aja nasi sisa makan, sayuran sisa, kulit-kulit bawang, kulit-kulit kulit-kulit pepaya, biji-biji pepaya, daun pembungkus tempe, itu semuanya bisa kita pakai ya sebagai bahan, dikumpulkan jadi satu wadah. Ya, air bersih, siapkan air bersih. Kemudian gula pasir. Gula pasir ini untuk starternya nanti ya, karena kan kita akan membentuk fermentasi, sehingga gula pasir ini sebagai makanan daripada mikroba. Nah, mikrobanya ini kita pakai EM4. EM4 bisa beli, itu ada biangnya lah, orang bilang biang. Sama kalau kita bikin roti, itu kan ada biangnya, mereknya misalnya merek Permipan. Nah, kalau bikin pupuk cair ini, biangnya ini EM4. Nah, tapi di sini kita nggak usah beli, ya. Sudah bisa kita bikin sendiri bagaimana kita membuat EM4, ini biangnya, sehingga tidak lagi harus mencari biang, gitu. Nanti sebentar kita lihat bagaimana komposisi membuat EM4 di rumah, itu sangat mudah begitu ya. Jadi adik-adik KKN ini sudah bikin sedekah ini buat masyarakat sekitarnya ya. Kalau bisa ada produk pupuk cair EM4 hasil karya mahasiswa KKN gitu, yang nanti bisa dibagikan gratis kepada masyarakat begitu. Kalian kolek tuh limbah-limbah ya, coba di sekitar rumah begitu, bekerja sama dengan tim pembuangan sampah di lingkungan masing-masing. Ayo kita bikin rumah sampah begitu. Di komplek rumah tinggal saya di Geria Melati Bogor itu ada rumah sampah, di mana rumah sampah ini memilah sampah rumah tangga, sampah plastik, sampah organik, ini dibikin sebagai pupuk cair dan juga pupuk kompos begitu. Nanti sampah ini dipisahkan di tempat rumah sampah komplek, kemudian hasilnya berupa pupuk cair dan pupuk kompos tadi, itu yang beli juga orang komplek lagi. Hasilnya buat apa? Hasilnya buat meningkatkan kesejahteraan daripada satpam, daripada petugas masjid, petugas kebersihan. Jadi ada ekonomi yang berputar. Ya, inilah yang kalau kita mau disebut sebagai circle ekonomik ya, bekerja dimulai dari rumah tangga sehingga green economic bukan lagi satu keniscayaan, dan itu memang sudah berjalan dan kita optimis akan menuju blue economy. Tapi satu tadi, komitmen dari level rumah tangga di seluruh Nusantara. Jadi nggak bisa kalau nggak ada komitmen sejak di level rumah tangga.
Jadi ini nanti setelah ini slide-nya adalah bagaimana bikin EM4-nya tadi. Nah, si pupuk itu sendiri, si pupuk cair itu, misalnya kita jadi satu botol, saya nggak bawa, ada di belakang. Jadi satu botol itu nanti nggak langsung dituang ke tanaman, tetapi harus dicairkan dulu dengan cara mengencerkan. Jadi katakanlah 1 liter dari pupuk cair itu kita campur dengan 10 liter air dalam ember. Nah, itu baru disemprotkan kepada tanaman. Ya. Jadi sangat efisien sekali ya kalau dari segi ekonomi. Begitu. Dan ini kalau kita melakukannya dengan senang hati, ini akan menjadi salah satu rekreasi gitu ya. Pandemi gini kan nggak bisa kemana-mana. Tapi kita dari itu bertani dari rumah, melakukan kegiatan-kegiatan positif, dan itu insya Allah meningkatkan imunitas, karena kita melakukannya dengan happy. Lanjut Mbak ke slide tentang pembuatan EM4 tadi. Nah, ini cara membuat EM4 ya, praktikumnya. Baik, kita sedang menunggu sepertinya pemateri sedang dengan jaringan. Ya baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, sepertinya pemateri sedang mengalami masalah jaringan. Untuk seluruh peserta mungkin bisa dilihat terlebih dahulu bagaimana cara pembuatan IM4 atau bisa disebut juga sebagai biang dalam pembuatan pupuk kompos cair. Baik, sebelumnya saya ingin mengetes bagaimana semangat dari teman-teman, ibu dan bapak sekalian. Jika saya bilang KKN DR UIN Jakarta 2020, silakan ditekan jempolnya. Jika saya bilang KKN DR UIN Jakarta 2020, silakan ditekan jempolnya. KKN DR UIN Jakarta 2020. Ya, baik. Terima kasih atas atensinya. Ibu dan Bapak masih menyimak dengan baik. Sambil menunggu, kita bisa juga sambil melihat cara pembuatan dari biang dalam pembuatan pupuk kompos cair atau IM4, sehingga kita tidak perlu membelinya. Baik, pemateri sedang memasuki room Zoom. Baik, Assalamualaikum. Saya bisa masuk lagi? Sudah, Bu. Oh iya, maaf saya terlempar dari meeting room Zoom ini, agak ada gangguan sinyal. Baik, jadi ini adalah tahap-tahap kita untuk mempersiapkan biang ya, atau di sini jenisnya EM4. Air sumur itu kita campur dengan buah-buahan yang sudah busuk ya, atau tape untuk mendapatkan fermentasinya. Ya, di sini saya pakai sekitar 10 liter ya, satu ember yang ukurannya 10 liter. Maka kemudian itu tadi ya, air sumur yang sudah dicampur dengan buah-buahan yang sudah busuk tadi, masukkan ke dalam botol mineral. Saya pakai ukuran yang berapa tuh, aqua yang paling besar itu, sekitar 1,5 liter apa 2 liter, yang paling besar ukuran air mineral. Masing-masing botol tadi ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian dikocok sampai nyatu antara air dengan gula,
dan sisa buah-buahan atau tape tadi menjadi hancur. Saya pakai sisa buah-buahan macam-macam di sini, ada sisa bekas pepaya, bisa pakai juga kita pakai bekas ada pisang. Tapi lebih enak kalau kita pakai tape. Tapenya pakai tape singkong begitu. Itu lebih bagus begitu. Setelah terkocok rata, maka si botol tadi tutupnya kita buka. Kita buka, diamkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian lembab, tidak panas begitu. Kalau saya taruh itu ketika praktek di dalam ruang gelap begitu ya, di dalam ruang kamar yang tertutup yang tidak mendapatkan sinar matahari langsung begitu. Nah, kemudian siapkan air bersih begitu menggunakan ember yang lain dari air sumur atau dari air pam, tapi kalau air pamnya berbau kaporit jangan ya, diusahakan yang tidak mengandung bahan kimia karena itu bisa menghambat pembentukan mikroba. Kita kan mau membiakkan mikroba ya yang akan menjadi biang tadi itu dari mikroba. Gula tadi adalah sebagai makanannya. Nah, kemudian sampah kita cincang-cincang sampah begitu atau bekas nasi, bekas yang dari dapur tadi itu kita kasih tetesan air gula tadi. Kemudian dicampur dengan rata. Kita bisa masukkan ke dalam plastik atau ke dalam ember, wadah begitu, tapi yang bawahnya itu ada di lubang-lubang, dikasih lubang-lubang. Jangan tertutup rapat, supaya oksigen itu masih bisa masuk. Ya. Nah, kemudian kantong-kantong plastik yang sudah diisi bahan tadi itu masukkan ke dalam tong. Tong bisa pakai gentong, bisa juga pakai ember. Kemudian ditambahkan air, kan tadi masih dalam satu kantong, tambahkan air, ditutup embernya, maka kita akan mendiamkan selama 5 minggu. Jadi di dalam ember tong tadi kita masukkan kantong yang berisi campuran bahan tadi itu, ditutup rapat, embernya ditutup, dibiarkan selama 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu atau 1 bulan, ya maksimal 1 bulan ya, supaya sempurna fermentasi yang dilakukan si mikroba tadi, maka kita buka tong tadi atau ember tadi. Ya. Nanti sudah nggak ada lagi bau busuk sampah. Itu pembuatan daripada biang tadi, EM4 tadi, itu sudah berhasil. Tapi kalau masih tercium bau busuknya sampah, itu ada kemungkinan gagal. Gagalnya di mana? Bisa jadi gagalnya adalah si ember atau gentong tadi tidak tertutup rapat, sehingga sinar matahari, udara luar bisa masuk. Sedangkan untuk bikin ini benar-benar harus kedap udara, sinar matahari tidak masuk. Kegagalan bisa juga disebabkan dari air yang digunakan tadi, di dalam ember tadi, itu mengandung kaporit, atau airnya ada bahan kimia, airnya tercemar, sehingga itu juga menghalangi aktivitas mikroba dalam menguraikan bakteri tadi. Ya, kemudian angkat kantong tadi, kantong yang kita masukkan ke dalam ember itu diangkat, ya, yang isinya apa tadi, campuran sampah dengan gula itu, nah itu diangkat. Nah, kita mendapatkan 2 pupuk, satu pupuk yang di dalam kantong tadi, si sampah itu, ya, itu sebagai pupuk padat. Itu kan nanti jadinya kayak lumpur gitu ya, tapi lebih padat begitu, nggak terlalu basah. Begitu. Dan air yang di dalam ember tadi, ya, itu menjadi pupuk cair. Nah, kemudian kita akan menyaring si air yang di ember tadi, pupuk tadi disaring. Disaringnya bisa pakai kain kasa atau pakai kain tipis yang halus saja, sehingga kalau ada kotoran-kotoran itu tidak terikut ke dalam pupuk cair yang kita hasilkan. Jadi itu ya cara sederhananya saja. Nanti next kita lanjutkan untuk hal teknis. Setelah ini kita bikin webinar, bikin menjadi series, ini tidak cukup pertama. Lanjut, next. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Dari rumah kita, sampah minimalisir yang keluar. Potongan sayur, sisa-sisa yang selama ini menjadi sampah, bagian dari makanan yang biasa dibuang, ternyata masih bisa ditanam kembali,
bahkan selain menjadi tanaman, juga ada unsur estetika. Dilihat medianya menggunakan gelas begitu, ya. Jadi bisa menjadi estetika. Ini tanaman apa aja sih yang bisa ditanam kembali? Wortel. Wortel itu bagian atas, ya kadang-kadang masih ada daun yang tumbuh. Itu bisa dipotong sekitar 3 cm atau 2 cm dari atas, ya. Disisakan daun yang ke atas, nanti akan tumbuh dari situ, ditaruh di gelas. Nah, biasanya gelasnya airnya tidak terlalu banyak, sekedar memberi efek lingkungan dia lembab begitu. Bawang merah, bawang bombay, nah itu bisa ditanam kembali. Apalagi kalau kadang-kadang kita di dapur itu bahan makanan itu udah sampai tumbuh akar ya, kayak misalnya bawang putih saya kadang-kadang atau kunyit begitu, saking lamanya ini sudah gampang sekali tumbuh akar. Nah, itu bisa kita tanam kembali, baik melalui media tanah, kompos, atau dengan hidroponik seperti dalam gambar ini. Tapi ada satu hal yang perlu mendapat perhatian, jangan sampai ini menjadi sarang nyamuk. Niatnya bertanam, memanfaatkan bahan dari dapur yang kebuang, tapi jangan sampai menjadi sarang nyamuk. Maka setiap 2 atau 3 hari sekali airnya diganti. Kemudian ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari, bagusnya di pinggir jendela begitu atau di teras, tetapi mataharinya juga tidak langsung. Karena metode budidaya yang ini dia tidak bisa langsung terkena sinar matahari yang terik. Beda kalau kita nanam bawang di lahan gitu ya. Ini berbeda. Silahkan lanjut. Next. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya lakukan, contoh ya, nggak sempat nyari arsip foto di dalam HP, saya suka iseng-iseng tuh saya foto. Ini saya beli kangkung, kemudian saya lihat akarnya masih bagus begitu. Jadi kira-kira sejengkal gitu, sejengkal dari akar itu saya potong. Kemudian bagian atas baru saya masak. Nah, kira-kira sejengkal dari bawah itu saya rendam dulu di mangkok. Setelah dia sekitar 3 hari, mulai tumbuh tunas-tunas, saya pindah lagi ke tempat yang lebih besar. Nah, setelah lebih dari 1 minggu, saya bagi ke dalam 3 tempat ini, ke 3 wadah. Saya pakai itu kaleng kongguan, panci yang sudah tidak layak pakai, dan termos yang sudah tidak layak pakai. Isinya cuma air, saya tidak menambahkan nutrisi apapun, tetapi bisa juga ditambah vetsin, karena vetsin juga sebagai nutrisi buat tanaman. Jadi kalau beli micin, itu bukan buat kita makan, tetapi micin itu sebagai pupuk buat tanaman ataupun buat bunga. Nah, ini saya tidak memberikan apa-apa, selama 2 minggu, saya sudah bisa panen, bikin tumis kangkung lagi. Ini dari 3 ikat kangkung, menghasilkan lagi 3 pot ini, 3 wadah ini, yang satu di kaleng biskuit, satu di panci, satu lagi di bekas termos ini. Dan rasanya beda nggak Bu dengan kangkung? Nggak ada bedanya. Cuman berbeda adalah di kualitas daunnya. Daunnya nggak selebar daun yang pertama, tetapi cukup lebar. Nah, saya hanya memanfaatkannya sekali, karena saya pernah memanfaatkan 2 kali, ternyata daun kangkungnya keriting, sehingga saya tidak nyaman begitu, keriting dan kecil-kecil. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ketahanan pangan keluarga itu ternyata satu hal yang sederhana, tetapi memerlukan komitmen ya dari kita. Dan tentu saja saya katakan tadi willingness to do, kemauan untuk melaksanakan. Karena istiqomah itu kadang-kadang susahnya kan di situ. Awal-awal begitu kita semangat, tapi udah kangkungnya tumbuh seminggu, udah nggak betah dibuang. Jangan ya. Jadi yang pernah dilakukan itu adalah selain kangkung, bawang merah. Bawang merah dengan aquaponik, si biji bawang merah itu diambil atasnya begitu, dipotong atasnya, ditaruh di
menggunakan tempat telur. Saya nggak ada fotonya, tempat telur. Jadi kalau kita beli telur ada tempatnya itu, ada kotaknya itu, kan ada bolong-bolong untuk naruh telur. Itu si bawang merah ditaruh di situ, diberikan air, nutrisinya cukup dikasih vetsin, ditunggu, maka dia akan tumbuh dan airnya diganti setiap 3 hari sekali karena itu tadi jangan sampai airnya kalau terlalu lama menjadi sarang nyamuk. Dalam kurun waktu sekitar 8 atau 9 minggu, maka akan tumbuh umbi bawangnya. Kalau memang kita niatnya adalah daun bawang untuk sayur, maka dalam waktu 10 hari sampai 2 minggu itu sudah bisa dipanen daun bawang. Lanjut. Sudah? Cukup? Baik, mungkin ini pematik diskusi kita pada siang ini. Saya membuka sesi untuk kita berbagi pengalaman. Mungkin ada yang sudah melakukan dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut, atau memang ada yang benar-benar baru dengan tema ini, apa yang perlu saya bantu. Dan sekiranya saya perlu sampaikan beberapa mitra yang nanti juga bisa langsung dihubungi, karena mereka merupakan aktor langsung di masyarakat. Mereka adalah pejuang yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan, saya katakan ini tadi, yaitu apa? Melakukan satu kegiatan berjamaah dalam melakukan sedekah lingkungan. Baik, terima kasih. Baik, pada Ibu Insinyur Rahmi Purnamawati MSI atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Pertanyaan akan dipilih dari 3 penanya tercepat. Namun jika waktu memungkinkan mungkin akan dibacakan pertanyaan lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Anissa Fitri Nurhanifah. Peserta KKNDR 16162 UIN Jakarta. Iya Mbak, silahkan dibacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola tempat untuk ternak ayam dan lele? Apakah dianjurkan untuk menaruh kandang ayam di atas kolam lele? Kemudian bagaimana cara mengelola kotorannya? Kebetulan di rumah Anissa itu terdapat kolam lele dari terpal dan rencananya orang tuanya akan melakukan ternak ayam juga, Bu. Seperti itu. Baik, ini siswa KKNDR 162 ya Mbak ya? Iya, Bu. Lokasinya di mana? Di Bogor? Ibu, saya di Bekasi, Bu. Oh, Bekasi. Iya Mbak. Iya. Itu bisa memang ayam dengan ikan ya. Itu udah lama juga dikembangkan. Bisa saja, cuman hati-hati saja karena dari kegiatan ayam itu nanti sisa pakan, tahu kan sisa makanan, jika tidak terbuang dengan baik, itu justru akan mengotori kolam, sehingga kolamnya menjadi sangat kotor dan itu justru menghambat pertumbuhannya. Tapi kalau yang dipilih itu adalah ikan nila, begitu, karena sangat sensitif terhadap kekeruhan. Tetapi tadi yang dipilih adalah lele. Lele cenderung dia tidak terlalu rewel terhadap kondisi lingkungan. Bahkan dia di lingkungan yang berlumpur, memanfaatkan air dari bekas cucian dapur, dia masih hidup, masih bisa. Maka tidak terlalu banyak persoalan, tetapi ingat sekarang ada, Mbak Farhah, itu ada pertanyaan tentang tentang presensi dan ada yang nanyakan tentang sertifikat, tolong dijawab secara chatting. Ya, jadi saya kembali kepada topik pertanyaan. Jadi long yam, budidaya ikan di bawah kolong ayam. Jadi ayam, kandang ayam, kolongnya untuk ikan, ikannya ikan lele. Terakhir yang saya lakukan di Florida itu penyakitnya penyakit putih, bercak-bercak putih.
Nah, itu adalah jamur. Maka yang harus dikendalikan bagaimana itu tadi, sisa-sisa makanan, kemudian ayam juga kadang-kadang kan perlu obat, diobati karena ada penyakit. Nah, itu jangan sampai dia mencemari si lele. Jadi pengendalian terhadap penyakitnya yang harus diwaspadai. Kalau soal bisa Mbak. Nanti bisa belajar. Saya ada teman di Depok ya. Nanti bisa chatting di grup. Kamu bisa studi banding ke Depok. Di situ ada farm punya teman saya, Lucky Farm. Karena yang punya namanya Ibu Lucky Farm di Depok. Dia juga longyam, budidaya ikan di dalam kolong ayam. Ya, silahkan nanti kalau secara teknis ya. Kita ini kan. Ya, silahkan Mbak yang lanjut. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lalu pertanyaan yang kedua itu ada dari Ibu Anita dari KWT Tegas Tanjung Enim, Muara Enim. Pertanyaannya, saat ini sedang musim kemarau, lalu air susah, jadi air untuk tanaman di Pekalongan saya gunakan air sisa dari mandi. Airnya saya salurkan ke tanaman saya. Yang saya tanyakan, apakah air limbah bekas mandi itu akan berpengaruh kepada tanamannya, Bu? Baik. Saya jawab. Gak masalah, Mbak. Asal air dari kamar mandi, ya kalau busa sabun itu masih dalam batas normal, itu masih dinetralisir oleh tanaman. Ya. Tapi kalau air sabun itu kena ke ikan, itu bisa jadi mati ikannya. Tapi kalau tanaman enggak. Saya nyuci lap pel gitu, habis nyuci pel, air cucian yang kedua biasa saya siramkan ke adenium atau ke sansevieria yang karena saya nanam di dekat dekat keran tempat saya nyuci lap begitu. Sayang sekali. Kayak kemarin juga saya nyuci ikan, bahkan masih ada sisik bekas-bekasnya saya siramkan ke tanaman kelor saya. Saya di rumah juga ada kelor. Jadi jangan khawatir selama itu adalah tanaman. Tetapi kalau untuk ikan, sekali lagi, maka itu harus hati-hati karena ikan lebih sensitif. Kalau tanaman dia bisa menguraikan, ya. Tetapi satu, jangan ada bahan kimia yang lain, ya. Itu nanti bikin tanamannya kadang-kadang daunnya menjadi kering atau layu. Tapi kalau sekedar sabun bekas dari mandi kita atau sampo, insya Allah masih bisa, ya. Silahkan yang berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dr. Andes Nunung Yulias Suti MSI. Pertanyaannya adalah, apakah sayurannya aman dikonsumsi karena sayuran tersebut mengandung makanan ikan? Mungkin maksudnya yang tadi hidroponik itu ya. Iya, nggak apa-apa, aman. Karena kan ada proses, Bu. Di dalam tanaman itu air tadi ataupun pupuk tadi itu dinetralisir dengan proses biokimia yang ada di dalam tumbuhan, proses biofisiknya itu menjadi terurai. Jadi aman, insya Allah aman. Saya makan lele yang diternak di dalam saya bilangnya selumbung sumur. Apa, Bu? Kalau kita bikin sumur tuh kan ada selumbung ya. Selumbung sumur yang dibenamkan ke dalam tanah begitu. Kemudian itu air dari kamar mandi, air dari cucian piring masuk ke situ, dimasukin bibit lele, ditutup. Lele ketika panen dimakan saya nggak keracunan ya karena udah mereka memang habitatnya bukan. Tetapi kalau misalnya ikan nila maka dia akan mati. Ada bekas sabun dia sangat sensitif. Kangkung itu hidup juga di air. Tadi saya medianya kan kecil ya. Apabila kita mau agak gede gitu, bikin kolam, ya kolam di rumah begitu, dari semen begitu, kemudian air dialirkan dari sisa-sisa dapur begitu, air dari cuci piring begitu, si
si kangkung bekas tadi kita tahan pakai istilahnya tuh turus ya, pakai bambu kemudian diikat begitu biar nggak cepet ambruk, itu juga nggak akan merusak rasa kangkungnya, enggak begitu. Jadi insya Allah dari pengalaman yang sudah-sudah nggak ada masalah ya Bu ya. Ya Mbak, mungkin itu jawabannya. Oke. Baik, waktu diskusi kita masih ada 8 menit lagi. Apakah lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu? Silahkan Mbak, saya selagi ada waktu dengan senang hati. Mbak tolong di chat room di-share kontak person saya. Ini ada berapa? 52. Silahkan boleh Mbak Fariha tulis WA saya di situ. Baik, Bu. Dengan email saya yang tadi saya share ya Mbak. Oke. Saya ada email, Mbak bisa ketik email saya di Rahmipur kecil semua. Rahmipur 1974 Rahmipur 1974 @gmail.com. Ya, betul, sudah betul. Ya, yang Mbak tulis sudah betul. Ya, jadi kita bisa bersilaturahmi dan nanti kalau Mbak Fariha berkenan setelah ini saya pengen bikin yang tadi itu satu-satu kita bikin ya. Bikin pupuk sambil praktek begitu, hidroponik. Jadi bahannya kita lihat prosesnya karena ini kan pertama ya pembuka begitu. Dan saya senang apabila tadi itu anak-anak KKN program tidak berhenti ketika KKN itu selesai. Kalian bisa bikin pasca KKN pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena KKN ini kan di lingkungan rumah masing-masing. Diawali dengan program KKN, tidak tertutup kemungkinan ke depan itu bisa menjadi bisnis buat kalian. Oke, mungkin itu dari saya ya Mbak Fariha. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya pada sesi siang hari ini. Terima kasih banyak Mbak Fariha. Baik, terima kasih kepada Ibu Insinyur Rahmi Purnomowati MSI atas pemaparan materinya. Untuk diskusi selanjutnya mungkin bisa langsung menghubungi Ibu Rahmi yang kontaknya sudah saya share di room chat dan nantinya juga akan saya share di grup WhatsApp. Dan selanjutnya adalah baik, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kami akan menutup diskusi kita pada siang hari ini. Mbak, sebelum ditutup, saya ingin bertanya, peserta mendapatkan sertifikat ya Mbak? Iya, dapat Bu. Iya, jadi mereka nanti kalau nggak dapat bisa menghubungi Mbak Fariha begitu. Iya, baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim KKNDR 162 atas berlangsungnya kegiatan KKN dengan baik dari awal dan hingga akan berakhir, khususon webinar 2 kali kemarin dan hari ini. Semoga ini bukan yang akhir dan pembuka kepada jalan-jalan sukses kita berikutnya untuk mempererat silaturahmi pada forum-forum webinar kita yang akan datang, dan semoga nanti kalau corona sudah berakhir, kita bisa langsung jalan-jalan ke kebun atau ke tempat-tempat yang kita bahas di online ini. Terima kasih sekali lagi, saya sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh peserta untuk tidak meninggalkan room Zoom dulu karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Untuk seluruh peserta diharapkan menyalakan videonya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Baik, kepada seluruh peserta diharapkan menyalakan videonya. Baik, saya akan mulai melakukan screenshot pada layar. Baik, masih ada 2 slide lagi. Layar ini.
2022. Baik, satu slide lagi. Banyak slide-nya ya. Iya, Pak. Oke, baik sudah. Oke, terima kasih kepada para hadirin dan partisipan, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, serta teman-teman dari KKN DR 162. Link presensi akan dibagikan di grup, atau bagi yang tidak masuk grupnya, saya akan kirim linknya ke sini. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya mohon izin keluar dari link. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Masih ada Pak Kamarusdiana. Bapak, terima kasih Ya, banyak. makasih Bu Rahmi ya. Sudah Insya banyak Allah memberikan akan terus inspirasi. berlanjut Bapak. Program kami iya, di bagus, kelompok bagus. 162 tidak berakhir ketika KKN secara administrasi tutup. Insya Allah akan ada Tema pos. ini tidak akan pernah redup karena selagi ada manusia di muka bumi tetap akan aktual. Terima kasih Karena Pak, tema mohon tentang dukungannya. lingkungan. Makasih Bu ya. Hatur Terima kasih, Bu, ya. nuhun. Sami-sami Pak. Sami-sami ya. Assalamualaikum. Fariha, Bapak izin juga ya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi peserta yang sudah mengisi atau sudah mengklik presensi webinar pada hari ini, dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan webinar kita kali ini. Acara saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlink absen, suruh ngabsen.